Halo brother, kali ini gue akan bahas tentang soal-soal Microsoft Excel yang mungkin akan keluar saat lu jalani tes penerimaan calon ADM atau staff back office di sebuah perusahaan ya. Oke, langsung aja kita simak. Pertama ada pengoperasian rumus sum, max, dan average, perkalian dan pembagian juga ya. Jadi pertama kalian harus teliti dulu di tabelnya ini menyajikan data apa saja, kemudian apa saja yang harus kalian isi gitu. Instruksi yang penting ya, kalian baca instruksinya baik-baik. Nah, di sini ada instruksi hitunglah kolom dan baris yang diberi warna kuning sesuai dengan keterangannya. Nah, berarti yang ini sama yang ini ya. Jadi di sini kita lihat jumlah kenaikan gaji. Jadi ini adalah gaji yang ada dikalikan dengan persentase kenaikan gaji yaitu 10%. Ya, jadi rumusnya tinggal E4 dikali G4 aja kayak gini. Kemudian drag ke bawah. Ya, terus di sini ada total gaji. Ya, kita pakai rumus sum. Sum ini gampang banget ya, saking gampangnya nggak perlu pakai rumus lagi. Karena Excel udah punya fiturnya langsung gitu. Kita klik aja di sini. Auto sum. Ini gambar yang ini ada di home. Terus ada kayak gambar apa ini huruf E kayak gini ya. Nah, ini tinggal sum. Kalau mau ngejumlahin berarti sum. Lu tinggal blok aja di sini. Karena yang dihitung adalah total gaji, berarti gajinya yang dihitung. Ini terus gaji rata-rata. Klik lagi di sini ada average. Blok lagi. Enter. Gaji tertinggi ada max. Blok, enter. Untuk gaji terendah ada min. Min. Blok lagi yang ada di sininya. Enter. Nah, ini udah muncul. Udah beres ngerjain soal yang ini udah beres. Nah, sekarang total kenaikan gaji. Total kenaikan gaji juga sama pakai sum. Berarti yang ini ya, total kenaikan gajinya. Kita blok. Enter. Ya, terus di sini ada persentase anggaran yang terpakai. Nah, ini pakai rumus pembagian rumus pembagian sederhana ya. Kita nggak sama dengan total kenaikan gaji yang ini dibagi dengan total anggaran kenaikan gaji. Enter. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Ya, karena yang diminta adalah persentase, jadi kita ubah aja di sininya. Tinggal klik persen yang ada di sini. Nah, ketahuan kan 74%. Udah, lu udah selesai ngerjain kerjaan yang ini. Oke, next. Ada logika if. Nah, jadi di sini instruksinya adalah tentukan status gaji jika gaji lebih besar atau sama dengan 6 juta, tampilkan layak. Jika tidak, tampilkan perlu evaluasi. Jadi kita pakai rumus if di sini. If ya, karena yang dicari adalah gaji, jadi logika tesnya kita isi di sel yang ini ya, E4 layak. E4 lebih besar atau sama dengan 6 juta. Isi 6 juta, maka tampilkan layak ya. Jika tidak, tampilkan perlu evaluasi. Yang dua pakai tanda kutip ya guys. Nih, ini dua-duanya juga pakai tanda kutip karena yang kita akan tampilkan di sini adalah teks ya, bukan angka. Kalau angka emang nggak perlu pakai tanda kutip. Nih, kita tinggal drag aja ke bawah. Ini di sini udah muncul untuk gaji yang di bawah 6 juta dia statusnya perlu evaluasi. Nah, ini perlu evaluasi, dan yang 6 juta ke atas ini statusnya layak. Oke, dan sepertinya gaji gue juga perlu evaluasi guys. Ya, oke, next. Selanjutnya ada short filter ya. Sini instruksinya urutkan data berdasarkan gaji tertinggi ke terendah, lalu filter hanya pegawai dari divisi HR. Ini nggak perlu pakai rumus ya guys. Kita pakai fitur yang ada di Excel juga bisa. Kita tinggal blok semua, kemudian Ctrl T ya, seperti ini. Ctrl T nanti akan muncul seperti ini. Pastiin my table has headersnya di centang ya. Kalian klik OK. Udah jadi gini aja kan. Terus di sini urutkan data berdasarkan gaji tertinggi ke terendah. Ya, lu tinggal klik filter yang ada di sini, gaji tertinggi ke terendah. Berarti kita tertinggi ke terendah berarti large to small ya. Ini tertinggi ke terendah. Terus
lalu filter hanya pegawai dari divisi HR. Ya udah, tinggal divisinya kita klik ya, HR doang. Nah udah jadi. Oke, next. Selanjutnya ada drop down list. Di sini instruksinya buat drop down list dengan pilihan HR, keuangan, IT, dan marketing. Untuk buat drop down list, lu bisa pakai fitur yang satu ini. Jadi lu bisa pergi ke data, dan di sini ada data validation. Oke, nah untuk ini kita isikan yang ininya kita ubah jadi list ya. Terus source-nya kita isi sesuai dengan instruksinya di sini, HR, keuangan, IT, marketing. Kita tinggal ketik aja HR titik koma ya. Setiap komputer beda-beda ya guys, ada yang titik koma, ada yang koma. Kalau di komputer gue ini pakai titik koma. HR titik koma, keuangan, IT, marketing. Ya udah kayak gini, klik OK. Udah langsung dia muncul di sini drop down listnya, HR, keuangan, IT, marketing ya. Untuk tes drop down ini kayak gini aja sih, simpel sebetulnya. Oke, next. Selanjutnya ada VLOOKUP. Nah di sini VLOOKUP tuh seperti ini ya, VLOOKUP. Nah instruksinya cari nama dan divisi berdasarkan nick. Nicknya yang ada di sini ya, nicknya ini kita klik aja di koma, tentukan tabel arraynya ya, segini. Kita kunci pakai tombol F4. Ini harus dikunci ya, kalau enggak nanti ngaco ya guys ya. Nanti bakal gue jelasin setelah ini. Di koma, kalau indeks numnya nama, karena nama itu ada di kolom kedua ya, yang ini 1 2. Jadi kita isikan 2 di koma angka 0. Angka 0 itu exact value untuk memperjelas si pencariannya apa namanya, jadi lebih valid itu pencariannya. Tekan enter. Nah nih udah ketemu. Nah kenapa si tabel array yang tadi harus dikunci, nah yang ini harus dikunci? Karena kalau misalkan nggak dikunci, kita lihat ya. Nah kalau misalkan nggak dikunci kayak gini, ketika kita drag nih akan muncul nilai error. Kenapa? Karena gini, kalau nggak dikunci si pencariannya merosot ke sini gitu, ikut turun dia. Kalau ini kan asalnya dari atas, begitu kita drag ke bawah dia akan ikut ke bawah gitu. Selanjutnya ke sini, makin di drag ke bawah dia makin ke bawah kayak gini. Makanya harus dikunci. Kalau kita kunci ya, si ininya kita kunci pakai F4 sekali aja ya guys, enter. Begitu di drag nih dia kunci di sini tabelnya ke bawah tuh, masih tetap di sini. Ini juga sama, paling bawah juga kan, jadi tetap. Nah untuk divisi juga sama rumusnya. Nah hanya beda di call index numnya aja, karena yang divisi yang kita cari divisi, maka divisi itu ada di kolom ketiga 1 2 3. Makanya kita ketikkan 3 di sini, angka 0, enter. Udah, ini udah langsung keisi ya. Ini untuk tes VLOOKUP tuh seperti ini ya guys. Oke, next. Ya selanjutnya ada COUNTIF ya. COUNTIF ini pengoperasiannya seperti ini, COUNTIF ya. Karena di sini instruksinya adalah hitung berapa jumlah pegawai dari masing-masing divisi ya. Jadi range-nya kita tentuin di divisinya aja. Sini titik koma. Karena kriteria di sini yang dicari adalah divisi, dan divisinya di sini sudah ada, maka kita klik aja di sini langsung. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita bisa ketik manual dengan cara pakai tanda petik. Misalkan HR ya, kita tanda petik HR gitu ya. Tapi kalau misalkan ya karena di sininya udah ada divisinya, jadi kita tinggal klik aja gitu ya. Nih ya, tinggal klik aja, klik titik koma, nggak perlu pakai titik koma, langsung aja titik kurung, tinggal drag aja nih ya. Ini udah langsung kehitung HR 4 1 2 3 4 ya. Keuangan, IT, marketing masing-masing 2 ya, kalian bisa cek sendiri. Oke, next. Nah sekarang ada deaddiff ya. Ini instruksinya hitung masa kerja, tahun, bulan, hari, hitung dari tanggal masuk hingga hari ini. Nah kalau untuk seperti ini kita bisa pakai rumus deaddiff ya guys. Deaddiff
tanggal masuknya kita tentuin titik koma, hitung dari tanggal masuk hingga hari ini, berarti hari ini tuh pakai rumus today, buka kurung tutup kurung titik koma, kita pakai huruf Y dan tanda kutip ya sebagai penanda bahwa kita hanya akan menghitung tahun. Oke, enter. Kita ke bawah. Nah, ini udah ketahuan tahunnya. Nah, untuk masa kerja bulan rumusnya sama aja. Nah, yang bikin beda adalah di ininya, tanda petik ininya. Untuk bulan tuh pakai YM atau year to month. Ya, jadi dia akan ngikutin tahun yang ini, masa kerja tahun yang ini. Kalau misalkan masa kerjanya lewat dari 12 bulan, otomatis ini akan menjadi 0. Terus yang tahunnya ini akan menambah jadi 6. Ya, seperti itu sih cara kerja rumus ini ya. Yang hari juga sama. Ininya pakai MD ya, atau month to day. Nah, sama kayak cara kerjanya. Kalau misalkan lebih dari 30 hari dia akan berubah menjadi 0, terus yang bulan ini akan menambah jadi 2 gitu ya, bertambah di bulannya. Ya, gini aja untuk rumus penghitungan masa kerja pakai rumus datediff. Oke, kita coba cek soal selanjutnya. Ya, dan yang terakhir ada format print ya. Soalnya instruksinya, ubah data menjadi format tabel, atur agar saat dicetak data muat dalam satu halaman dan ada judul kolom di setiap halamannya. Oke, jadi ini kita pakai bikin format tabel dulu ya. Caranya kayak sama kayak cara yang tadi udah gue jelasin. Kita blok dulu semua, terus pakai Ctrl T, pastikan ininya dicentang. Terus oke. Nah, ini udah otomatis jadi tabel gitu ya. Untuk ngeprint sama aja, kita blok dulu semua data yang mau di print, area yang mau di printnya. Terus kita pergi ke page layout, kemudian tentuin dulu orientasinya mau landscape atau portrait ya. Kalau portrait itu berdiri, kalau landscape itu miring ya. Kita coba landscape aja. Terus kita tentuin print areanya. Print areanya itu yang ini, print area. Terus kemudian set print area. Nah, kalau udah set area printnya udah di set, baru kita atur scale-nya. Scale-nya kita turunin karena ini garis putus-putusnya kita lihat ada di sini ya. Kalau kelihatan bisa di zoom. Nih, bisa ada di sini. Kita turunin sampai si garis ininya maju ke akhir di sini. Kita turunin. Nah, sampai dia hilang ke sini ya. Berarti karena kalau misalkan garis putus-putusnya ada di sini tadi, berarti kalian ngeprintnya hanya dari nick sini ke masa kerja tahun ini, yang ininya nggak akan ke print. Oke. Sekarang instruksinya adalah atur agar saat dicetak data muat dalam satu halaman dan ada judul kolom di setiap halaman. Oke. Berarti kita pakai print title ya. Print title. Jadi kita pergi ke print title terlebih dahulu. Terus kita tentuin row to repeat at top, karena yang akan kita munculin adalah judul kolom di setiap halaman. Jadi yang ini ya, yang kolomnya yang atas. Berarti row to repeat at top, kita klik, kita tentuin aja blok di sini ya, yang ini. Kemudian oke. Ya udah, dan ketika si data ini di print, oke, print. Nah, ini udah rapi, udah muat satu halaman gitu ya, satu halaman segini. Kemudian halaman selanjutnya juga sama nah ini halaman keduanya, ininya nick, nama, divisi, jabatan dan lain-lain masih terlihat. Nah, jadi data lu rapi di sini, nggak begitu di lembar berikutnya si ininya nggak hilang, si nick, nama, jabatan, apa divisi yang lain-lain, headernya ini nggak hilang gitu. Tuh ya, jadi data lu rapi gitu. Oke, itu tadi 8 soal yang mungkin akan keluar saat lu jalanin tes Microsoft Excel untuk penerimaan calon ADM atau back office ya. Soal ini bisa aja berbeda karena ya tiap perusahaan punya soal tes masing-masing ya. Tapi minimal lu udah paham dulu soal rumus dan fitur-fitur Excel yang umum digunain di kantor. Kalau lu ada pertanyaan, lu boleh banget komen di bawah dan gue pasti jawab ya. Oke, brother, seperti biasa subscribe channel ini buat nyari tahu cara cepat ngerjain kerjaan kantor lu. Thank you.